yang sedang menyaksikan Instagram Live di @mam_Indonesia atau di akunnya Alpha Midi. Apa kabar Mam semua dan Alpha Family Midi di sini? Semoga sehat ya. Perkenalin, aku Riris selaku Marketing Manager dari @mam Indonesia akan menjadi host yang akan nemenin Mam dan Family Midi semua untuk sesi sore ini. Nih, di sesi sore ini, di Sabtu sore ini adalah waktu kayaknya lebih seru ya kalau misalnya kita belajar sesuatu hal yang baru, khususnya untuk mam yang sedang hamil, yang sedang mempersiapkan kelahiran. Nah, pada Instagram Live kali ini bersama dengan Alpha Midi dan juga Bidan Eri, kita akan membahas soal teknik hypnobirthing. Sebenarnya teknik hypnobirthing itu apa sih, Mam? Mungkin Mam di sini juga banyak ya yang udah tahu apa sih teknik hypnobirthing. Jadi teknik hypnobirthing adalah metode yang menggunakan self-hypnosis atau hipnotis diri sendiri dan juga teknik relaksasi yang bisa membantu mami ketika melahirkan supaya bisa mengurangi persepsi akan ketegangan, ketakutan atau misalnya merasa terlalu kena sakitan nih ketika melakukan persalinan. Supaya apa? Supaya mam tetap tenang dan yakin ketika melakukan persalinan. Nah, mam sama Family Midi nggak usah khawatir. Di sesi kali ini aku nggak cuma sendiri, aku akan ditemenin sama Bidan Eri. Bidan Eri adalah seorang bidan dan juga praktisi untuk hypnobirthing dan juga self healing. Yang pastinya mam juga mungkin di sini mam banyak yang sudah tahu ya dengan Bidan Eri gitu. Nah, untuk mam dan juga Family Midi yang punya pertanyaan nanti mengenai topik-topik yang akan dibahas sama Bidan Eri, jangan lupa untuk tulis pertanyaan mam dan Family Midi lainnya di kolom komentar di bawah ini. Untuk pertanyaan terbaik akan dipilih oleh tim @mam dan juga akan dibantu untuk dijawab oleh Bidan Eri. Jangan khawatir, dengan pertanyaan terbaik juga akan mendapatkan hadiah dari @mam Indonesia. Nah, Mam, ngobrol-ngobrol nih, ngomong-ngomong nih, kalau misalnya Mam sekarang gimana sih di masa pandemi ini? Kadang-kadang tuh khawatir ya kalau misalnya di masa pandemi ini ya, apa sih yang harus dilakukan nih, apalagi Mam yang baru pertama kali nih hamil di masa pandemi ini. Jangan khawatir Mam, karena kalau misalnya di saat pandemi seperti ini, ketenangan dan keyakinan Mam itu sangat penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya dengan ketenangan dan keyakinan, Mam bisa menjalani hari-hari Mam dan juga bersama si kecil untuk selalu bahagia dan juga selalu sehat. Nah, ketika misalnya masa pandemi ini, ketenangan dan keyakinan itu yang kita yakini adalah nggak cuma dari mam aja. Jadi peran penting dari lingkungan sekitar mam, dari misalnya dari suami mam, dari orang tua dan juga lingkungan sekitar, itu sangat membantu mam untuk tetap tenang dan yakin. Contohnya apa sih? Kayak misalnya bantu pekerjaan rumah ya mam ya. Terus kemudian juga membantu menjaga si kecil, mungkin di sini mam yang sudah memiliki anak usia 1-5 tahun nih, saat-saat benar-benar lagi semangat-semangatnya bereksplorasi ya. Nah, selain itu juga support system itu juga membantu mam untuk tetap memenuhi kebutuhan nutrisi mam selama pandemi ini supaya tetap tenang dan yakin. Karena kenapa sih kok asupan nutrisi? Karena asupan nutrisi itu sangat penting mam. Mam di sini udah pasti, aku yakin banget mam di sini semua mengkonsumsi @mam ya. Kenapa? Karena kalau @mam itu hadir di setiap tahapan perjalanan mam, mulai dari kehamilan, menyusui, sampai tumbuh kembang si kecil. Nah, di masa pandemi ini nggak cuma makanan yang bergizi itu sangat penting, tapi @mam juga hadir untuk mam dan juga si kecil di setiap tahapan. Kenapa? Karena @mam memiliki produk yang akan tetap menemani mam di setiap perjalanan, dari mulai merencanakan kehamilan, kemudian habis itu ketika mam hamil, ketika si kecil lahir, menyusui, dan juga ketika si kecil berusia 1-5 tahun. Nah, ini mam di sebelah kanan aku ini adalah semua produk dari @mam yang tadi aku udah sebutin untuk di setiap tahapan perjalanan mam dan si kecil. Nah, @mam itu hadir dalam @mam Materna. @mam Materna itu adalah nutrisi yang bisa membantu mencukupi nutrisi mam ketika sedang hamil. Kenapa? Karena @mam Materna mengandung neolipid yang mengandung natrium milsida dan juga DHA
Kita juga ada tinggi asam folat, zat besi, vitamin B6, B12, dan juga serat pangan yang bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan janin, mam, dan juga kesehatan mam. Nah, enma materna nggak cuma untuk mam yang sedang hamil, tapi enma materna juga bisa dikonsumsi sama mam yang sedang merencanakan kehamilan. Nah, enma materna hadir dengan rasa yang lezat. Kita punya dua rasa. Yang pertama adalah rasa coklat dan juga rasa enma strawberry white coklat. Mungkin di sini mam udah banyak yang suka ya. Jadi mam tim mana nih? Tim coklat atau tim strawberry nih? Kalau misalnya sebelumnya di Instagramnya Enmam Indonesia itu masih 50-50 nih, ada yang suka strawberry, ada juga suka enmam coklat. Semoga mam di sini juga suka dengan kelezatan rasa enmam materna. Nah, selain enmam materna, enmam juga menyediakan enmam emsa sebagai sumber protein dan vitamin B6. Kita punya tinggi vitamin B6 dan juga mengandung new lipid yaitu gangliosida, DHA, tinggi asam folat, zat besi, vitamin B6, B12 juga serat pangan untuk menjaga kehamilan, kesehatan kehamilan mam, spesialnya di masa trimester 1, karena kadang-kadang kan mam merasakan mual ya ketika trimester 1. Nah, enmam emsa hadir dengan tinggi vitamin B6 yang mampu membantu meredakan rasa mual ketika kehamilan mam. Setelah si kecil lahir, kita punya enmam lakta nih yang bisa bantu menjaga kualitas dan juga kuantitas ASI dari mam. Dengan new lipid mengandung gangliosida, DHA, ada omega 3, omega 6, vitamin B1 dan juga B2, juga serat pangan yang bisa membantu mencukupi kebutuhan nutrisi mam setiap harinya. Dan yang terakhir kita punya enmam esensial buat mam yang memiliki si kecil berusia 1-5 tahun dengan tanpa penambahan gula untuk di produk enmam esensial. Mengandung juga new lipid yaitu yang mengandung gangliosida, DHA, omega 3, omega 6, protein, kalsium, dan juga zinc untuk membantu, dan juga serat pangan untuk membantu perkembangan otak si kecil, menjaga kesehatan pencernaan, dan juga menjaga imunitas. Nah, kalau mam mau membeli lagi nih atau mau mencoba enmam yang lezat itu, mam bisa langsung pergi ke Alfamidi terdekat di rumah mam. Kenapa? Karena khusus nih dari mulai Instagram Live sore ini sampai besok, kita ada promo spesial up to 27% buat mam di sini. Jadi mam bisa langsung ke Alfamidi, mam bisa beli enmam sesuai kebutuhan mam, mau yang mulai dari perencanaan kehamilan, ketika mam yang sedang hamil, atau mam yang sedang menyusui, dan juga si kecil berusia 1-5 tahun. Nah, jadi mam yang lagi hamil nih bisa langsung coba ya untuk enmam materna rasa coklat dan juga rasa strawberry white coklat untuk melengkapi asupan nutrisi mam dan si kecil supaya tetap tenang dan yakin. Nah, kayaknya mam sama family midi di sini udah nggak sabar ya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat mengenai apa sih teknik hypnobirthing itu. Nah, kita undang Bidan Eri untuk bergabung bersama kita. Halo Bidan Eri. Hai, halo, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Bagaimana Bu Bidan, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kebetulan Sabtu dan rame sekali. Kebetulan untung banget ya kita berjodoh. Sudah selesai semua pekerjaan saya dan kita bisa ketemu sore ini. Saya ketemu dengan para moms semuanya yang sore ini kita niatkan untuk belajar bersama. Mau membahas tentang hypnobirthing ya Mbak ya? Iya benar banget Mam Eri, karena kayaknya mam-mam di sini nih yang sedang menyaksikan Instagramnya Enmam Indonesia dan juga Alfamidi udah gak sabar untuk belajar lebih banyak nih mengenai teknik hypnobirthing itu apa sih dari Bidan Eri. Nah, nanti juga setelah Bu Bidan akan menjelaskan apa sih teknik hypnobirthing, nanti juga ada beberapa pertanyaan ya Bu Bidan dari mam-mam di sini yang pertanyaannya sudah dipilih oleh tim Enmam. Baik, oke. Nah, silakan Bidan Eri untuk penjelasannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke. Saya akan menjelaskan sebenarnya karena waktu kita terbatas banget, saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan detail
Tapi mohon maaf kalau nanti sekiranya kita hanya bisa menjelaskan yang mendasar saja. Ada baiknya seandainya ada pertanyaan atau apa yang tidak terjawab di kali ini, boleh nanti DM ke Instagram saya atau WhatsApp, boleh nanti ya. Oke, jadi selama ini kita tahu di masyarakat bahwa proses persalinan itu persepsinya yang kita tahu bahwa proses persalinan itu sakit, menakutkan, antara hidup dan mati, 2 nyawa jadi 1, betul nggak? 1000 sakit jadi 1. Terus ini adalah peristiwa yang beresiko gitu seolah-olah. Padahal hamil, melahirkan itu harusnya disambut dengan sukacita, bahwa ini adalah proses di mana kehamilan ini adalah peristiwa yang seharusnya menyenangkan gitu kan. Dan sudah sejak zaman dahulu, kalau sudah hamil ya pasti akan melahirkan gitu. Bedanya apa ya kalau mbah-mbah zaman dulu seolah-olah melahirkan itu peristiwa yang mudah banget, ya udah habis dari pekerjaan, habis itu lahirnya brojol, lancar, gampang begitu kan. Tapi orang modern sekarang seolah-olah melahirkan itu susah banget. Bahkan penelitian terakhir, angka terjadinya persalinan dengan tindakan itu lebih dari 84%. Bener nggak? Oke. Minta tolong bagian ini saya mau slide saya untuk ditampilkan, punten. Oke. Next slide. Jadi kenapa saya menuliskan di sini kita harus melahirkan itu dianggap sebagai peristiwa yang positif. Karena ini udah saya jelaskan tadi ya, karena persepsi yang bergeser sekarang tadi, kita lihat sinetron, kita lihat film, seolah-olah kalau orang melahirkan apa? Peristiwanya benar-benar sangat menakutkan. Terus kemudian berbondong-bondong datang ke rumah sakit dalam kondisi dibopong, bahkan mereka rasanya seolah-olah ini peristiwa yang menyeramkan sekali. Akhirnya persepsi tersebut membentuk banyak hal yang dianggap akhirnya dalam tanda kutip negatif. Di situ saya menuliskan bahwa persepsi persalinan harusnya dianggap sebagai peristiwa yang natural, yang indah, yang alami. Ini adalah proses perayaan cinta kasih. Bayangkan dalam proses persiapan menikah aja mempersiapkannya sampai berbulan-bulan loh. Begitu hamil mau ngelahirin, apa yang dilakukan? Hanya kontrol ke rumah sakit, betul kan? Kemudian cari dokter yang paling terkenal, cari rumah sakit paling mahal. Habis itu kayak kita ke bengkel aja nyerahin badan kita. Udahlah manut aja gitu ya. So itu yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, next slide. Nih, saya bilang birth is rebirth. Harusnya proses persalinan adalah peristiwa di mana ibu-ibu semuanya terlahir kembali. Karena proses persalinan itu tidak akan pernah dilupakan oleh seorang ibu. Kebayang tidak? Saya punya Mbah Putri saya melahirkan Pak D saya itu almarhum udah meninggal 3 tahun yang lalu. Pada waktu saya suruh menceritakan dengan detail persalinan anak pertamanya, masih ingat betul loh peristiwa persalinannya. Jadi membuat pengalaman positif saat melahirkan itu menurut saya sangat penting. Karena begitu yang terekam positif, dia akan menceritakan dengan bahagia, menyambut kelahiran anaknya dengan happy, akan membuat bonding ke bayinya bagus, yang pada intinya akan mencegah postpartum depression juga gitu ya. Next. Hypnobirthing bukan hal yang baru. Dari dulu sebenarnya hipno itu ada gitu. Hanya kadang-kadang penyebutannya aja gitu ya. Kita datang percaya dengan orang, terus kemudian merasa feel good, datang ke tempat Bu Bidan merasa nyaman, enak sekali, cocok. Itu sebenarnya sudah
kondisi terhipnosis gitu ya. Mary Mongan menyebutkan bahwa begitu cara pandang kita terhadap proses persalinan berubah, akan menyebabkan cara kita bersalin juga berbeda gitu. Pengalaman saya selama ini dan penelitian saya pada waktu saya ngambil S2, ternyata yang pertama menyebabkan kelancaran proses persalinan adalah rasa diri mampu. Jadi kalau merasa mampu, yakin, berdaya, percaya dirinya bagus, itu kunci utama untuk bisa melahirkan nyaman gitu ya. Next. Oke, next slide. Di sini saya menyebutkan apa sih sebenarnya hipnosis gitu ya. Hipnosis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar dan diikuti dengan diterimanya pemikiran atau sugesti tertentu. Jadi, hipnosis itu harus menembus namanya critical factor. Critical factor ini muncul dari anak mulai dilahirkan, maksimalnya kira-kira umur 3 tahunan dan semakin tebal lagi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya dia. Critical factor ini semakin tebal karena dipengaruhi oleh lingkungan, persepsi, imprint yang ditanamkan, dan lain sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya hipnosis itu? Pada dasarnya hipnosis itu peristiwa alamiah yang akan terjadi setiap hari. Jadi begitu bangun tidur atau mau tidur, itu kita sudah masuk kondisi hipnosis. Cara yang paling mudah adalah gini. Pernah nonton kan film atau sinetron atau apapun itulah, di mana kita seolah-olah merasakan betul-betul apa yang dirasakan tokoh. Sampai tokohnya nangis, kita ikut nangis. Itu kondisi hipnosis. Contoh lagi mandi nih kita. Tiba-tiba kita berasa nih, pas lagi mandi, kok ada perih-perih gitu kan. Ternyata ada luka kecil di situ. Padahal lukanya di mana kita nggak inget, kapan terjadinya nggak inget. Tapi begitu mandi kita terasa sakit. Pada waktu kita luka, terkena goresan, tidak terasa di mana tempatnya, kita tidak tahu, itu kondisi hipnosis. Terus lagi, kalau lagi pacaran, waktu berlalu sangat cepat, tiba-tiba udah waktunya pulang. Nah itu kondisi hipnosis juga tuh, waktu berlalu sangat cepat, luka tidak terasa. Terus lagi kuliah nih, contohnya waktu gak suka nih sama dosennya, waktu berlalu sangat lambat. Itu juga kondisi hipnosis. Jadi seperti itu ya. Begitu kita tidak tahu waktu berlalu sangat cepat, waktu berlalu sangat lama, itu kondisi hipnosis. Luka tidak terasa, itu kondisi hipnosis. Oke? Jadi yang harus kita lakukan adalah, next slide mas. Pilih mana nih? Gambar di sisi kiri melahirkan dengan teriak-teriak kayak di sinetron. Terus kemudian yang sisi sebelah kanan melahirkan dengan senyum, dengan happy, feel good. Terus kemudian menyambut bayi dengan sukacita. Ayo pilih yang mana kira-kira mams di sini. Tentunya yang kedua kan. Karena harusnya proses persalinan ya disambut seperti ini. Karena waktu sekitar 40 minggu Tuhan kasih ini untuk persiapan. Bahwa hamil, melahirkan itu peristiwa natural. Tidak diapa-apain aja 85% lebih harusnya bisa melahirkan dengan sangat lancar, mudah, tenang, dan nyaman loh. Berarti kan kesempatan untuk melahirkan normal ini besar sekali. Benar kan? Istilahnya gini, Tuhan memberi hamil, Tuhan juga sudah mempersiapkan perangkatnya untuk persalinan mudah, lancar. Punya vagina pasti harusnya bisa lahiran normal dong gitu. Karena mau lewat mana lagi? Ya kan? Oke. Next
Saya akan jelaskan tentang hukum pikiran. Oke. Yang pertama, hukum pikiran menyebutkan bahwa dalam pikiran tidak ada masa lalu, masa depan, adanya hanya now. Maksudnya adalah gini. Di saat kita memikirkan hal-hal indah di masa lalu, baru mikirin aja rasanya senang, happy. Padahal kita terkenang pada waktu peristiwa dulu, hal yang membahagiakan. Begitu juga sebaliknya. Di saat kita memikirkan tentang adanya kesedihan, trauma, apapun emosi negatifnya yang dialami pada waktu dulu, kita memikirkannya sekarang dan ternyata masih nangis, artinya kita mundur ke peristiwa masa lalu, tapi kita merasakannya sekarang. Artinya, peristiwa apapun yang terjadi yang memiliki emosi yang besar akan sangat mempengaruhi kondisi emosi sekarang yang memberi efek ke badan, fisik. Oke? Yang kedua, pikiran ternyata dari penelitian yang sudah dilakukan hanya bisa memikirkan satu hal dalam waktu bersamaan. Kalau kita mikirin bahwa proses persalinan adalah indah, proses persalinan adalah happy, proses persalinan adalah peristiwa spiritual. Artinya kita lego, kita rilis, kita siap. Jadinya seperti itu. Kebalikannya adalah di saat kita memikirkan bahwa persalinan adalah menyakitkan, itu bisa rasanya berkali-kali lipat. Oke ya. Yang ketiga, satu bentuk pikiran bila sering dipikirkan akan semakin kuat. Jadi seandainya Mams di sini memikirkan tentang kecemasan dalam menghadapi persalinan, kebayang tidak? Cemas, takut, terus kemudian sedih dan lain sebagainya. Nanti jangan-jangan dalam proses persalinanku begini begitu, tiap hari pikirannya seperti itu. Apa jadinya? Itu akan masuk ke pikiran bawah sadar secara sangat kuat. Oleh karena itu tipsnya adalah selalu bertemu dengan orang-orang yang memiliki energi yang positif. Terus kemudian hatinya damai. Nonton Facebook, Instagram, YouTube, apapun itu cari yang positif. Terus andainya teman-temannya sudah pada melahirkan semua, cukup tahu proses persalinannya. Jadi jangan sampai kalau teman yang lahirinnya kemarin, hati-hati ya, nggak usah lah nyoba lahiran normal. Bahaya tahu lahiran normal tuh sakitnya 1000 sakit jadi 1. Aku aja kemarin nggak berhasil sudah, bayangin. Itu akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar dan pasti akan mempengaruhi sikap, pemikiran, tindakan, dan perilaku. Ibaratnya begitu ya. Dan yang menarik lagi, saya nggak akan ulas semuanya. Nomor 6 ini, setiap pikiran atau ide akan mengakibatkan reaksi fisik. Maksudnya apa? Masih ingat nggak Mams kalau kita mau menjalani ujian misalnya. Kalau kita ujian, malamnya bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur, cemas, gelisah. Apa efeknya? Jantung berdebar-debar. Ada yang diare. Ada yang sering pipis. Bener nggak? Itu buktinya bahwa pikiranmu cemas, takut, gelisah sangat mempengaruhi respon tubuhmu. Jadi pikiran sangat mempengaruhi ke fisik. Oke. Yang menarik lagi nih, next slide nomor 8, punten. Imajinasi jauh lebih kuat dari pengetahuan. Sudah lebih saya berpraktek setelah saya belajar tentang hypnobirthing lebih dari 8 tahun. Dan kemudian saya mendalami tentang mind teknologi, tentang hipnoterapis klinis. Semakin saya tahu bahwa ternyata semua yang kita pikirkan ini mempengaruhi
lebih dari 99% dari sikap, tindakan, perilaku, pengambilan keputusan. Kenapa di sini dibilang bahwa imajinasi jauh lebih kuat? Contohnya begini. Dari hasil pemeriksaan tahu semuanya baik-baik saja. Bayinya posisinya bagus, kondisi kesehatan bayi, pertumbuhan dan perkembangannya oke, kondisi badan fisiknya bagus. Tapi dia merasa nanti jangan-jangan kalau begini aku begini, nanti kalau sampai ini. Dan itu yang akan mempengaruhi dan itu biasanya yang akan terjadi. Makanya hati-hati. Healing trauma itu penting sekali kalau saya bilang. Jadi trauma itu apa? Kalau tadi saya nyebutin trauma itu adalah peristiwa di mana di saat kita memikirkannya aja masih nyit gitu rasanya. Masih gitu. Ada sensasi fisik yang dirasakan, ada pikiran tertentu yang muncul, ada perasaan tertentu yang ditimbulkan. Itu namanya traumatik, kasus trauma. Itu harus diselesaikan. Karena wajar saja ya dari pengalaman selama ini, setiap ibu yang menghadapi persalinan pasti takut sakit, takut terjadi apa-apa sama dirinya, sama bayinya, takut mati dan lain sebagainya. Ya wajar dong, itu yang harus direprogram ulang. Oke? Next slide. Ini adalah gambaran tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu persis seperti gunung es. Jadi kelihatannya kecil tapi padahal palungnya di dasarnya itu besar sekali. Makanya saya bilang, ini mempengaruhi lebih dari 98% dari pemikiran, sikap, tindakan, perilaku, dan pengambilan keputusan. Masih ingat nggak kalau kita, contohnya gini, kita pergi ke restoran nih. Kita pergi ke restoran, makanannya enak nih, lihat menu, naik turun, minumannya enak-enak, bagus-bagus namanya, kita lihat gambarnya oke. Naik turun yang dipesan akhirnya cuma apa? Es teh manis. Itu pekerjaannya pikiran bawah sadar sebenarnya gitu ya. Karena keputusan semuanya datanya ada di pikiran bawah sadar. Next. Saya akan jelaskan 5 jalur pikiran bawah sadar. Next ini udah dijelaskan 5 jalur masuk ke pikiran bawah sadar. Nomor 1 adalah informasi yang disampaikan oleh figur otoritas. Figur otoritas itu bisa pemuka agama, orang tua, dokter, bidan gitu ya. Yang kedua adalah ide dengan muatan emosi yang tinggi. Yang ketiga adalah repetisi. Yang keempat identifikasi kelompok atau keluarga. Yang kelima dalam kondisi pikiran yang rileks. Itulah mengapa nanti di akhir slide akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan self hypnosis. Oke ya, karena yang kita kritisi harusnya pikiran bawah sadar dengan menembus tadi critical factor. Oke. Contohnya gini ya, 5 jalur masuk pikiran bawah sadar. Beberapa kali saya nemuin case di mana seorang anak dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, ternyata yang salah adalah orang tuanya. Contohnya gini, anaknya udah takut nih, ngomelinnya kayak gini, kamu itu tiap hari bisanya cuma main aja, gak pernah mau bantu orang tua. Tiap hari kerjanya main, gak pernah mau bantu orang tua, dibilangin susah. Nah, semua syarat terpenuhi. Direpetisi, disampaikan oleh figur otoritas orang tuanya dalam muatan emosi yang tinggi, anaknya udah takut, dikasih imprint terus, jadinya ya sama, anaknya nggak pernah bantu orang tua, kerjaannya main aja dan sebagainya. Oke, next slide. Saya bilang di sini, komponen dari hypnobirthing adalah setiap orang tua itu penting. Jadi baik faktor bapak ataupun ibunya memiliki peran 50-50. Karena menghadirkan anak ini perlu sekali didukung dari mulai kesadaran. Harusnya bahkan sejak kehamilan terjadi, sebelum kehamilan terjadi direncanakan dan disiapkan dengan baik. Dan yang kedua, setiap bayi adalah istimewa.
Setiap bayi kehadirannya harusnya disambut dengan istimewa. Karena setiap peristiwa kehamilan adalah berharga. Oleh karenanya, penting sekali untuk mempersiapkan kehamilan ini dengan sebaik-baiknya. Teori menyebutkan bahwa sebaiknya proses untuk mempersiapkan kehamilan itu dimulai bahkan 6 bulan sejak sebelum kehamilan diniatkan. Nomor 4, persalinan adalah selalu unik, jadi tiap orang memiliki cerita masing-masing, kriteria ideal masing-masing. Dan nomor 5, ini menarik sekali. Setiap praktisi harusnya memiliki welas asih. Jadi benar-benar moms kalau mencari provider yang akan memfasilitasi mulai dari hamil, persalinan, pasca persalinan, pilih yang klik di hati. Sama seperti cari jodoh kan, harus nyari yang klik. Oke, hormon penting dalam persalinan. Next slide. Next lagi, next. Oke, tadi udah saya jelaskan nih hubungan tentang pikiran, emosi, dan tubuh. Next slide. Hormon yang penting dalam persalinan, oksitosin. Oksitosin ini adalah hormon cinta. Kapan diproduksinya? Judulnya hormon cinta, berarti hormon ini diproduksi saat kita bercinta. Jadi ini penting sekali untuk pasangan yang sedang menantikan anak. Penting untuk menjaga oksitosin supaya tetap tinggi, bikin istrimu feel good. Di akhir kehamilan sering-sering lakukan making love, karena yang bikin hamil itu juga prostaglandinnya yang bikin bayimu lahir. Terus kemudian endorfin. Endorfin ini juga penting sekali. Endorfin ini kekuatannya lebih dari 6-8 kali dari obat sedatif lainnya, dari obat anti nyeri yang lainnya. Hebat banget kan? Artinya Tuhan menciptakan tubuh kita itu sudah dilengkapi untuk reduce pain dalam proses persalinan. Hormon katekolamin, ini noradrenalin terutama, ini terdapat kalau mom semua dalam kondisi cemas, takut, khawatir, kecewa, deg-degan, itu katekolamin. Jadi dalam proses persalinan, hypnobirthing membantu sekali menaikkan kadar oksitosin dan endorfin untuk kelancaran proses persalinan. Oke. Next slide, sorry. Dari penelitian selama ini, pengaruh relaksasi itu membuat sistem saraf parasimpatis bekerja. Apa efeknya sistem parasimpatis bekerja? Denyut jantung turun, kemudian vasodilatasi dari pembuluh darah, terus kemudian sistem endokrin tubuh bagus sekali, mulai turun, ketegangan hilang, kerja jantung meningkat, oksigenasi bagus, rasa sakit menghilang. Tentu saja ini yang diharapkan dalam setiap proses persalinan. Begitu Anda menyambut persalinan dengan penuh cinta, happy, damai, enak, nyaman, pasti proses persalinan cenderung lancar sekali. Dari mulai pembukaan, penurunan kepala bagus, oksigenasi dalam darah oke, proses persalinan dipastikan pasti lancar. Last slide. Langkah untuk melakukan self-hypnosis. Jadi tentukan goal setting moms. Yang nomor 1, Anda pinginnya apa dalam proses persalinan ini? Kalau pingin lahir normal, ingat, normalnya yang bagaimana? Normalnya harus lancar, harus mudah, harus tenang, harus nyaman, proses pembukaannya cepat, penurunan kepala bagus, persalinan ini disambut dengan sukacita gitu kan? Detailkan goal settingnya. Yang kedua, buat sugesti dan afirmasi positif. Ini selalu saya ajarkan dalam setiap proses persalinan. Kenapa? Penting sekali. Bahkan saya ajarkan untuk para suami untuk anchor. Suaminya ini harus bisa tahu cue-nya istrinya apa, gitu. Ada klienku yang sangat suka aroma balsem neneknya. Jadi itu yang dicium terus sepanjang persalinan. Begitu aroma ini muncul, dia langsung masuk kondisi deep relaxation, dan itu membuat dia enak sekali, seolah-olah dipeluk sang nenek. Oke?
yang nomor 3 dan 4, visualisasi, vivifikasi. Ini penting sekali untuk memvisualisasikan dari setting goal apa yang dimau. Dan nomor 5, diulang-ulang-ulang. Mendengarkan yang positif, murotal, dengar cerita positif, kemudian ketemu grup yang positif, biasanya akan sangat mempengaruhi asupan mental seorang ibu dalam persiapan persalinan. Demikian paparan materi dari saya. Semoga membantu sekali untuk menjelaskan secara lumayan terperinci ya tentang hypnobirthing. Terima kasih. Terima kasih Bu Bidan untuk penjelasannya, menarik banget ya. Tadi kalau misalnya saya dengerin, sebenarnya kadang-kadang tuh persepsi itu yang bikin udah takut duluan. Persepsi tentang kelahiran itu seperti apa, proses persalinan. Bener, kalau kita nonton TV tuh kadang-kadang yang dilihatin malah yang serem-seremnya. Padahal tuh di sini aku yakin banget Mom sama Family Midi yang udah pernah masuk dalam proses persalinan, ada juga nih banyak juga pasti yang merasa persalinan itu adalah sesuatu yang indah gitu ya Bu Bidan ya. Betul sekali. Terus tadi aku juga sempet catat pikiran tuh penting karena tadi ada hubungan antara pikiran, emosi dan juga tubuh kita ya ternyata ya. Gimana caranya kalau pikiran kita baik itu akan juga mempengaruhi emosi dan bagaimana cara tubuh kita merespon. Sama yang terakhir nih, ini banget nih yang aku setuju banget Bu Bidan, kalau misalnya mom support mom itu penting banget. Jadi gimana caranya ketika proses persalinan seorang mom itu juga didukung nggak cuma dari diri dia tapi juga didukung sama total dari tenaga kesehatannya, dari keluarga dan juga dari teman-teman mom itu sendiri ya. Karena tadi kalau misalnya dijelasin sama Ibu Bidan, ada loh yang ternyata takut karena dijelasin sama temennya kalau misalnya persalinan itu bikin membuat ketakutan dari proses persalinan itu. Menarik banget ya Mom sama Family Midi untuk penjelasannya Bu Bidan. Nah Bu Bidan, kita udah dapat beberapa pertanyaan dari Mom sama Family Midi. Boleh ya minta tolong untuk dijawab? Oh, dengan senang hati. Ya, silakan. Iya, pertanyaannya tuh banyak banget Bu Bidan. Jadi nanti kalau misalnya Mom di sini kalau pertanyaannya tidak sempat dijawab oleh Bu Bidan, silahkan bisa bertanya melalui akun kita di @mam_indonesia atau Alpha Media ataupun juga dari Instagramnya Bidan Eri. Nah, aku bacain pertanyaan pertama ya Bu Bidan dari @riza @fafli_sianabila_. Ibu hamil menjadi rentan terkena stres yang menyebabkan trauma. Apakah hypnobirthing bisa menyembuhkan trauma selama kehamilan demi memperlancar proses persalinan? Gimana nih Bu Bidan penjelasannya? Oke. Kayaknya pertanyaan ini tadi sudah sempat saya jelaskan ya. Karena memang gini, biasanya karena pengaruh hormon, terus kemudian pengaruh imprint itu pemahaman dari luar. Jadi persepsi seorang ibu jadi tambah baper lah kalau kita ngomong ya. Jadi apa aja gitu gampang banget masuk begitu seorang ibu hamil. Contohnya lihat biasanya lewat pinggir jalan ada orang yang retardasi mental. Dulu sebelum hamil nggak ada masalah tuh, begitu hamil dia langsung aduh amit-amit gitu kan, suka kayak gitu. Atau apapun yang dia lihat, dia dengar sangat-sangat cepat masuk ke pikirannya. Pertanyaannya tadi, apakah sangat mempengaruhi sekali secara signifikan si hypnobirthing ini? Banget. Dari pengalaman selama ini, biasanya karena pengaruh hormon, terus kemudian ibu hamil itu kan tadi saya bilang, hamil melahirkan itu jadi sensitif dan kemudian ketakutannya banyak. Takut anaknya kenapa-kenapa, takut bayinya cacat, takut sakit ngelahirin, takut mati, takut anaknya yang kenapa. Itu wajar sekali. Makanya tadi saya bilang juga, teorinya bahwa pikiran itu semakin udah tahu nih kondisinya baik-baik saja dari pemeriksaan, sudah cek bulanan, semuanya bagus, tapi masih juga ruwet, rungsing gitu. Tadi sudah saya sebutkan kan yang itu. Artinya kalau ketakutanmu tinggi,
emosinya jelas, ini yang harus diselesaikan. Begitu energi emosimu takut, sedih, kecewa, marah, apapun itu, energi levelnya rendah sekali. Itu menyebabkan drain, jadi capek, kondisi keluhannya pasti banyak. Oleh karena itu penting sekali untuk mengikuti kelas hypnobirthing. Kalau perlu, kalau traumanya dalam, itu harus 1 sesi kalau saya biasanya. Itu bisa sampai 3 jaman itu 1 sesi aja. Jadi menurut saya sangat mempengaruhi sekali dan penelitiannya sudah banyak. Terbukti secara scientific bahwa hypnobirthing ini sangat bagus untuk proses persiapan dalam hamil sehat, bahagia, melahirkan lancar. Begitu. Oke, terima kasih Bu Bidan penjelasannya. Semoga menjawab ya, Mam Riza. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Bidan dari Mam @Dwi Kartika. Gimana kalau lagi proses hypnobirthing nggak ketiduran terus nih? Karena kebiasaan kalau lagi dengar hipno pasti nggak sampai habis tapi ketiduran terus. Nah, gimana nih Bu Bidan untuk tipsnya ketika menjalani self hypnosis tersebut? Oke, pertanyaan yang menarik sekali. Jadi stage hipnosis itu banyak ya, tahap hipnosis itu banyak. Kalau saya biasanya untuk proses kalau cuma self hipnosis tanpa perlu melakukan afirmasi yang mendalam, aman-aman aja ketiduran. Pasti dia sudah masuk ke namanya kondisi rileks yang dalam bahkan sampai ketiduran. Itu bisa gelombang otaknya kalau diukur yang dominan adalah dalam kondisi delta dan theta. Nggak masalah juga, tapi keefektivitasannya yang perlu dipertanyakan. Ibaratnya kayak gini, kalau kita menyelam ke dasar laut, begitu kita baru masuk sekian meter ketemu ini, turun lagi ketemu ini gitu kan. Begitu sampai terlalu dalam, gelap gulita, sama kayak lagi tidur, gelap aja semuanya gitu. Kalau ini untuk case yang tidak terlalu berat, sudah selesai traumanya, udah clear, aman, gak ada masalah. Efektivitasnya bisa tinggi. Tapi kalau ketakutannya sangat tinggi, ini harus diselesaikan dulu. Jadi kalau ditanya sampai ketiduran gimana ya gak masalah juga. Asal dirimu tidak ada isu yang masih menjadi yang masih mengganggu. Ada baiknya kalau memang maunya self hypnosis untuk memberikan sugesti sendiri, masuk kondisi rileks dulu, jangan tiduran. Jadi posisi duduk tegak, tidak bersandar, pastikan kaki menyentuh lantai. Pastikan rileks, habis itu dengerin relaksasi, caranya boleh pakai musik, murotal atau apapun. Begitu masuk kondisi relaksasi yang dalam, itu kalau klienku aku kasih tahu caranya gitu, kita perubahannya kerasa. Begitu sudah masuk rileks yang dalam, sudah tandanya adalah rileks banget, nggak mikirin macem-macem, sudah fokus, niatin untuk buka mata, tetap dalam kondisi rileks yang sedalam yang dimau, terus kemudian boleh diisi dengan kata-kata positif yang sudah direkam sebelumnya atau melek, buka mata, baca sugesti yang dimau. Habis itu baru selesai, nerusin masuk relaksasi yang dalam lagi, niatkan kapan mau bangun atau boleh langsung bablas tidur, itu lebih powerful lagi gitu. Gambaran kasarnya. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Bu Bidan penjelasannya, semoga menjawab ya Mam Dwi Kartika. Nah, pertanyaan ketiga nih Bu Bidan dari Mam Yati Yepo. Bisakah setelah melakukan hypnobirthing meskipun hamil pertama sesar karena sungsang dan ketuban pecah dini? Nah, apa sih hal yang perlu dilakukan nih untuk persiapan hypnobirthing kehamilan berikutnya? Silakan Bu Bidan. Oke, apa sih persiapan yang harus disiapkan untuk kehamilan berikutnya gitu ya? Jadi bisa nggak sih hypnobirthing membantu sekali untuk menyiapkan secara mental? Sangat bisa. Dan persiapannya apa? Kalau memang traumamu mendalam ataupun biasanya kalau saya
saya tanya dulu, maumu hipno ini apa gitu? Apa yang ingin dicapai dalam satu sesi? Berarti kalau ada sesuatu hal yang harus diselesaikan, itu yang harus diselesaikan dulu. Contohnya, ternyata pada waktu persalinan yang lalu dia mengalami emosi negatif. Contohnya ternyata dalam proses persalinan waktu itu sampai harus berakhir di sesar karena bla 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 bla. Nah itu dilihat dulu emosinya apa. Bagaimana tanggapan dia di saat membayangkan peristiwa itu terjadi. Masih ada trauma enggak? Kalau masih ada trauma itu ya harus diselesaikan lebih dahulu. Jadi saranku kalau untuk case seperti ibu, seperti moms yang tanya tentang untuk persiapan yang selanjutnya, menurutku lebih baik tidak dulu untuk swahipnosis ya, lebih baik ke tenaga yang menguasai tentang hypnobirthing, hipnoterapis dulu, sehingga nanti clear semua, semua emosi negatifnya clear, memori yang gak enaknya clear, menyambut kehamilan ini dengan lebih baik, mempersiapkan dengan lebih baik, resultnya pasti lebih baik. Karena tujuan kita bukan hanya hamil bahagia, sehat, lahir mudah, tapi sampai nanti parentingnya ini yang benar-benar gitu loh. Oke, jadi tipsnya yaitu dirasain dulu, dilihat, ditelaah. Kalau tidak bisa sendiri ya harus nyari bantuan, seperti itu. Cukup. Oke, terima kasih Bu Bi, dan ternyata penting banget ya Mams, karena tadi kalau misal dari penjelasan Bu Bi dan Eri, ternyata trauma itu juga takutnya akan terbawa sampai nanti gimana caranya kita untuk pola asuh parenting kita ya Bu Bi dan. Oke, nah pertanyaan terakhir nih dari Mam juga dari Family Midi, dari Mam Mardotila 90. Mam yang mempunyai riwayat penyakit bisa melahirkan dengan hypnobirthing kah? Misal preeklamsia, alergi, asma, pernah operasi, atau ada kontradiksi tertentu. Bagaimana Bu Bidan? Oke. Dari yang tadi saya sebutkan dan yang Ibu tanyakan adalah pengaruh hypnobirthing itu memang luas sekali ya. Dan dalam research terakhir dari kami, Asosiasi Hipnoterapis Klinis Indonesia, disebutkan bahwa ternyata penyakit itu lebih dari 90% datangnya adalah dari pikiran. Contohnya apa? Jantung, hipertensi, diabetes, bahkan kanker aja itu ternyata datangnya dari pikiran. Tubuh fisik ini merespon terhadap apapun yang kita pikirkan. Contoh, di saat kecemasan tinggi, otomatis jantung akan berdetak lebih kencang. Itu menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Begitu pembuluh darah ini menyempit, detak jantung meningkat, terus kemudian hormon yang keluar, hormon stres terus pasti akan sangat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Kebayang efeknya terhadap penyakit-penyakit yang tadi disebutkan, preeklamsi, terus kemudian alergi, kemudian bekas sesar. Yes, hypnobirthing sangat mempengaruhi sekali. Saya punya klien bahkan dengan bekas sesar 3 kali berhasil melahirkan normal di rumah sakit dengan salah satu dokter. Mungkin pernah dengar namanya beliau, Dr. Musa Subiantoro. Datang ke rumah sakit pembukaan lengkap. Apa yang dilakukan? Dia sending love terus, ngajak komunikasi tubuhnya. Bekas luka sayatan operasinya dikirimin energi cinta. Terus kemudian suaminya juga mendukung sekali. Dan yang dilakukan suaminya itu meng-anchor supaya istrinya tidak ditanya pingin lahir di mana. Begitu ditanya mau lahir di mana, mau lahir sama dokter Musa, pingin lahir normal. Begitu dengar jawabannya, gila lo lahir normal dengan bekas sesar 3 kali, bahaya lo kata dokterku. Itu yang di-anchor sama suaminya. Tidak boleh ada yang tanya istriku mau lahir di mana. Begitu istrinya akan dengar bahwa orang lain ngomong yang negatif, otomatis dia akan baper. Akan ini, jangan-jangan. So itu yang dilakukan suaminya dan mereka berhasil.
Sampai rumah sakit pembukaan lengkap, rambutnya bayi udah kelihatan. Kenapa kemarin-kemarin gak berhasil lahir normal, kok ini malah lahir normal? Karena dia merubah semua cara pandang terhadap dirinya, merubah persepsi tentang kehamilannya, mempersiapkan dengan lebih baik. Tapi ini juga harus diikuti dengan makan sehat, olahraga yang bagus, olah nafas yang oke, begitu. Jadi persiapkan secara holistik. Karena persiapan kan tidak hanya mental doang, fisiknya juga gitu ya. Oke, cukup? Ya, terima kasih Bu Bidan. Ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir nih Bu Bidan, tapi mungkin tadi udah dapet nih bocoran sedikit-sedikit jawaban dari Bu Bidan. Terakhir dari mom@bunda_ina_alma. Bu Bidan, apa sih peran ayah dalam proses hypnobirthing ini? Wih, Bu Bidan. ya. Peran ayah ya sangat mempengaruhi lah. Jangan mentang-mentang sumbangannya sekitar 1 sendok makan sperma. Kalau aku ngomong begitu ya. Tapi kan ini anak berdua, jadi harus dipersiapkan berdua loh. Gitu. Jadi ayah harus tahu. Makanya tadi saya bilang, biasanya akan sangat membantu sekali untuk ibu masuk kondisi rileks kalau suaminya juga belajar. Jadi apa yang menjadi istrimu cepat masuk ke kondisi rileks itu membantu. Contohnya gini, sayang, aku setiap kali kamu kontraksi, aku elus. Jadi sebelum proses persalinan udah harus disiapin. Setiap kali kontraksi datang, aku elus tanganmu, lihat mataku, lihat bibirku tersenyum, kamu langsung masuk kondisi rileks. Jadi gitu. Relax ya, senyum ya, I love you, pinter sekali, bagus, terima kasih ya, sebentar lagi kok udah mau lahir. So, semua yang diomongin suaminya selalu kata-kata positif. Pujian, hadir utuh, touching, kebayang gak? Enak gak kalau kayak gini? Ayo senyum. Bibir atas tersenyum, bibir bawah tersenyum, relax gitu. Dilus-lus rambutnya, dipijitin. Tapi atas persetujuan istrinya juga, karena beberapa kali ngelahirin ada yang sama sekali tidak mau disentuh. Dipegang aja gak mau. Tapi suaminya harus ada di situ, di depannya dia gak boleh ngapa-ngapain, cuma senyum-senyum doang. Ada yang maunya dipijat terus sepanjang persalinan, ada yang macam-macam pokoknya orang lahirin itu. Jadi itu hanya dirimu loh yang dan pasangan yang sebaiknya tahu. Pinter ya sayang gitu, jangan salah sebut. Biasanya panggilnya sayang, manggilnya mama, ntar salah lagi, baper. Jadi beneran penting sekali, apalagi dalam proses menyusui. Habis lahir masih perlu didukung dalam proses nyusuin, bener gak? Bayinya lahir malam-malam, ya suami harus ikut bangun lah, kebangetan banget. Udah suruh ngelahirin, begadang sendirian. Ya bantulah bapak-bapak untuk ganti popoknya, memandikan. Terus istrinya suruh diem aja, kalau anaknya nangis, ambilin dari box bayinya, taruh di pangkuan. Dielus-elus, perempuan kan cuma butuh disentuh hatinya kan sebenarnya. Bener gak? Kalau dibikin happy, dibikin feel good, semuanya lancar. Bener gak ya? Begitu kira-kira ya. Jadi berperan penting sekali. Wah, benar banget. Dalam proses persalinan dan menyusui, parenting ya. Jadi bekerja sama sebagai tim. Setuju gak Rizka? Oke? Bener banget Bu Bidan, aku setuju banget. Kalau misalnya tadi ya yang udah aku jelasin di awal sesi Bu Bidan untuk mom sama family midi. Kalau misalnya ketenangan dan keyakinan mom itu nggak cuma dari diri mom, tapi juga dari lingkungan sekitar. Jadi gimana caranya kita tetap mendukung mom supaya tetap dan yakin, apalagi juga jadi yakin bersama mom. Nah, Bu Bidan terima kasih banyak untuk waktunya, untuk berbagi ilmunya kepada kita dan juga menjawab pertanyaan dari mom dan juga dari family midi yang ada.
Nah, kalau misalnya aku boleh nih simpulin, jadi sebenarnya metode melahirkan apapun yang nanti metode melahirkan mam pilih, tapi jangan lupa utamakan kesehatan dan kenyamanan mam ketika proses persalinan ya mam. Dan juga jangan lupa tetap selalu berkonsultasi kepada tenaga kesehatan mam supaya lebih tenang dan yakin ketika menjalani persalinan. Terima kasih Bu Bidan untuk waktunya. Nah, Mam, gimana nih tadi udah banyak banget ya ilmu yang didapat dari Nanti penjelasan aku save ya. Ibu Thank you Bidan for Kevin. watching. I love you. Semoga Ah. ilmunya bermanfaat untuk Mam semua dan juga jangan lupa tetap penuhi nutrisi